Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat bertemu dalam pembelajaran IPA, yaitu masih di bab yang sama tentang klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajaran mengumpulkan informasi mengenai klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diidentifikasi, misalnya kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, sesuai minggu lalu yang Bapak sampaikan, kita hari ini akan mempelajari tentang klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi Whittaker. Whittaker mengklasifikasikan organisme kelima kingdom, yaitu Monera yang terbagi menjadi bakteria dan cyanophyta, kemudian Protista, fungi, Plantae yang terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Kemudian ada Animalia, terbagi menjadi vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Kita masuk yang pertama, yaitu Monera. Monera bersifat prokariotik atau tidak memiliki selaput inti dan uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel. Dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanophyta. Bakteri. Tubuh bersel satu. Ada yang autotrof dan ada yang heterotrof. Maksud dari autotrof adalah bakteri ini bisa menghasilkan makanan sendiri. Kebalikannya, heterotrof adalah dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga bergantung kepada makhluk hidup yang lain. Tidak berklorofil, tetapi ada beberapa jenis yang berklorofil. Tadi kaitannya dengan menghasilkan makanan sendiri atau tidak. Kemudian berkembang biak dengan membelah diri. Contoh bakteri yang menguntungkan ada Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam pembuatan yogurt. Kemudian ada bakteri Escherichia coli atau vitamin K di usus yang baik untuk pencernaan manusia. Sedangkan contoh bakteri yang merugikan ada Clostridium tetani atau bakteri pada penyakit tetanus dan Bacillus tuberculosis atau bakteri yang ada pada penyakit TBC yang menyerang paru-paru. Habitat bakteri berada di tanah, air, dan udara, dan satuan ukuran yaitu mikron. Jadi sangat kecil ukuran bakteri, kita tidak bisa melihat dengan mata langsung sehingga membutuhkan alat berupa mikroskop. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari bakteri. Ada yang berbentuk spiral atau spirilia. Kemudian ada bacilli dan ada bentuk koki. Selanjutnya ganggang hijau biru atau cyanophyta. Ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler atau banyak sel. Memiliki pigmen vicocyanin dan klorofil. Pigmen vicocyanin ini berwarna biru dan klorofil berwarna hijau. Berkembang biak dengan membelah diri. Habitat di tanah, batu, air tawar, dan laut. Contoh ganggang hijau biru yang menguntungkan ada yang pertama Anabaina azolae dan Anabaina pinnata yang berperan dalam fiksasi nitrogen atau N2 menjadi amonia.
Kemudian ada spirulina atau suplemen makanan berupa protein. Sedangkan ganggang hijau biru yang merugikan dapat merapuhkan batu. Ini adalah contoh gambar dari ganggang hijau biru dan spirulina. Yang kedua yaitu protista. Protista merupakan makhluk hidup eukariotik atau inti selnya memiliki membran inti atau selaput inti. Ada yang berupa uniseluler dan multiseluler. Ada yang autotrof dan heterotrof, serta bergerak aktif. Ini adalah contoh dari protista, ada amoeba, ada euglena, ada paramecium, dan ada chlorella. Ada 3 protista, yaitu yang pertama protista seperti hewan. Bersifat heterotrof atau bergantung pada makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Kemudian bergerak aktif. Kemudian uniseluler atau hanya terdiri dari satu sel. Contohnya protozoa. Salah satu jenisnya yaitu Plasmodium malariae. Kemudian ada amoeba dan paramecium. Yang kedua, protista seperti tumbuhan, bersifat autotrof, menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Kemudian mengandung banyak tipe pigmen. Contohnya euglena, di air tawar dan mempunyai flagella atau mempunyai ekor yang dapat bergerak. Kemudian ada green alga. Di sini contohnya yaitu ulva. Nah, ini adalah gambar dari euglena, kemudian volvox dan ulva. Mungkin ulva ini sering kalian lihat ya di tumbuhan air. Kemudian yang ketiga, protista seperti jamur, bersifat eukariotik, kemudian heterotrof, mempunyai dinding sel dan bereproduksi dengan spora. Selanjutnya, yang ketiga dalam pengklasifikasian adalah fungi atau jamur, bersifat eukariotik, kemudian memiliki dinding sel, tidak berklorofil atau heterotrof, sehingga memerlukan tumbuhan lain untuk menghasilkan makanan. Yang keempat, berkembang biak dengan spora. Yang kelima, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jamur multiseluler membentuk hifa dan kumpulan hifa membentuk miselium. Ini fungsinya sama seperti akar dan daun pada tumbuhan. Contohnya ada Rhizopus stoloniferus yang berfungsi pada pembuatan tempe. Kemudian ada Aspergillus wenti yang berperan pada pembuatan kecap. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae yang berperan pada pembuatan roti. Dan ada Volvarilla volvacea atau biasa kita kenal dengan jamur merang. Ini adalah gambar dari Saccharomyces sp yang tadi berperan pada pembuatan roti. Kemudian ada Aspergillus yang berperan pada pembuatan kecap, dan ada Rhizopus sp yang berperan pada pembuatan tempe. Selanjutnya, klasifikasi yang keempat yaitu plantae atau tumbuhan. Memiliki ciri-ciri berupa multiseluler atau terdiri dari banyak sel, kemudian memiliki klorofil atau autotrof, bisa menghasilkan makanan sendiri. Kemudian eukariotik, memiliki membran inti atau selaput inti. Dan tadi karena memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Ini ada klasifikasi tumbuhan lagi, ya seperti yang di awal, terdiri dari tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tak berpembuluh.
Tumbuhan tak berpembuluh terdiri dari tumbuhan lumut atau Birophyta. Contohnya ada lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Tumbuhan berpembuluh dibagi dua lagi, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku contohnya yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku benar. Sedangkan tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae dibagi menjadi 4 famili, yaitu ada Cicadinae, Ginkgoginae, kemudian ada Cnetinae, dan Coniferinae. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup dibagi lagi menjadi Monocotyledon atau berbiji berkeping 1 dan Dicotyledon, berbiji berkeping 2. Ini adalah contoh tumbuhan lumut tadi yang Bapak sebutkan, ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ini contoh tumbuhan paku, ada paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Yang sering kalian lihat mungkin adalah paku sejati. Ini tadi yang Bapak bilang klasifikasi Gymnospermae atau berbiji terbuka. Yang pertama ada Cycadophyta atau contohnya Cycas rumpi, yaitu pakai saji. Kemudian yang kedua ada Ginkgophyta, contohnya Ginkgo biloba. Kemudian yang ketiga ada Gnetophyta, contohnya Gnetum nemon atau melinjo. Dan yang terakhir ada Coniferae atau contohnya di sini adalah Pinus mercusi atau pohon pinus. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Tadi yang Bapak bilang dibagi menjadi tumbuhan monokotil atau berbiji berkeping 1 dan tumbuhan dikotil, biji berkeping 2. Di sini contoh tanaman monokotil adalah jagung dan dikotil adalah kacang tanah. Terdapat perbedaan dari struktur tumbuhan di tumbuhan monokotil dan dikotil. Bisa kalian lihat dari akar, kemudian batang, daun, buah, dan bijinya. Masuk yang terakhir yaitu klasifikasi animalia. Ciri-cirinya hidup di air, darat, dan udara, kemudian memiliki alat gerak atau dapat berpindah tempat, bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, dan multiseluler atau terdiri dari banyak sel. Ini contoh animalia. Nah, untuk animalia dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang dan invertebrata, hewan tanpa tulang belakang. Untuk vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok lagi, yaitu kelompok ikan, kemudian mamalia, kemudian reptil, kemudian kelompok burung, dan amfibi. Nah, untuk hewan tanpa tulang belakang ada beberapa pendapat ahli yang berbeda-beda dalam pengelompokan hewan ini. Yang pertama ini protozoa, ada ahli yang memasukkan protozoa ke dalam kelompok hewan invertebrata, ada yang tidak. Kemudian Annelida atau cacing berbuku-buku. Kemudian ada moluska atau hewan yang bertubuh lunak. Kemudian ada Echinodermata atau hewan berkulit duri. Kemudian ada Arthropoda atau hewan dengan kaki berruas-ruas. Contohnya situ ada laba-laba. Kemudian dan ada Insecticida atau kelompok serangga.
Nah, ini adalah karakteristik dari 5 kingdom yang membedakan dari setiap kelompoknya. Bisa kalian lihat perbedaan dari tipe sel, kemudian membran inti atau membran nukleus, kemudian mitokondria, kemudian ada kloroplas, dan dinding sel. Baiklah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.